konseling kelompok, Pak. Silahkan. Mohon kesediaannya teman-teman jadi konseling saya 5 orang. Bu Bunga, Bu Fatia, siapa aja deh, yang penting 5. Udah. Pak Fajar ya kalau nggak salah satunya ya. Ya, Bu. Ya, terus satu lagi siapa ya? Nah, udah 5 ya. Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian di ruang BK. Seperti yang sudah Ibu infokan kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan di mana Ibu juga sudah meminta izin kepada guru mata pelajaran kalian sebelum ini. Jadi insya Allah tidak ada masalah ya terkait guru mata pelajaran. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Nak Fajar bisa minta tolong untuk memimpin doa. Siap, Bu. Oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Nak Fajar, sangat baik sekali. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Baik ya, sehat semua ya? Sehat. Sehat. Ya, baiklah, karena Ibu sangat berterima kasih kepada kalian sudah mau datang ke ruang BK. Sebelumnya mungkin ada mata pelajaran yang sedang kalian jalani di kelas, namun sudah mendapat izin. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan konseling kelompok. Di sini anak-anakku sekalian, apakah sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Pernah Belum, Bu. Belum pernah ya? Ya belum pernah. Jadi kemungkinan belum tahu ya apa itu konseling. Ada yang sudah tahu belum? Nah, Aminah mungkin sudah tahu? Belum, Bu, belum pernah. Oh, belum pernah ya. Konseling belum dengar aja mungkin baru ya. Selama Ya, ini Bu. taunya BK aja ya, nggak tahu mungkin kepanjangannya ya. Padahal udah pernah loh pas di kelas 7 kemarin Ibu jelasin. Nah, mungkin untuk sekarang namanya kegiatan konseling kelompok. Kalau kelompoknya pasti tahu ya, lebih dari 2 orang gitu ya kalau kelompok. Nah, kalau konselingnya itu adalah kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Di sini konselornya itu adalah saya, Ibu, sebagai guru BK, dan konselingnya adalah kalian berlima. Nah, dalam kondisi kelompok. Oke, nah itu konseling ya, sudah paham ya yang dimaksud konseling. Nah, jadi ini kita nanti kegiatan konseling kelompok kita akan berjalan insya Allah sekitar 30 menit ya, 30 menit ke depan. Nah, di sini nanti kalian berlima akan mengerjakan beberapa tugas dalam kegiatan kita ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan dalam kegiatan konseling kita ini ada beberapa asas, yang mana yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Ibu akan terbuka kepada kalian untuk menerima kalian apa adanya, dan kalian juga harus terbuka di dalam kelompok ini. Kemudian ada juga asas kesukarelaan, di mana kalian di sini dengan sukarela datang. Meskipun memang sebelumnya mungkin Ibu panggil ya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan, apakah di sini di antara kalian berlima ada yang terpaksa untuk datang? Adakah? Nggak ada, Bu. Kalau Fatia tidak. Ya, Bu. Dengan senang hati ya, meskipun sebelumnya memang dipanggil ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, di mana nanti dalam kegiatan konseling kita mungkin akan mengungkapkan beberapa hal yang mungkin menjadi privasi. Namun, nah di sini kita sesama anggota kelompok harus bisa menjaga rahasia.
Jangan sampai di luar nanti setelah kegiatan konseling kalian membocorkan apa yang sudah kita ungkapkan atau kita sampaikan dalam konseling kita kali ini. Kemudian di sini ada juga asas kenormatifan, di mana kita dalam kegiatan konseling ini tidak boleh menyalahi aturan ataupun norma-norma yang berlaku. Seperti misalnya kalau ingin menyampaikan pendapat ataupun tidak setuju dengan pendapat teman yang lain, tidak boleh ngejek ataupun menghina. Nah, kemudian sebelum kita memulai, Ibu juga ada kontrak kerjasama. Apabila kalian setuju mengikuti aturan yang seperti Ibu sampaikan tadi, diantaranya yaitu terbuka, jujur, saling membantu, dan juga siap menjaga rahasia dalam kelompok ini, maka Ibu persilakan kalian untuk menandatangani lembar kontrak kerjasama yang sudah Ibu sediakan. Oke, Siap, Bu. Siap ya. Ini silakan tanda tangan secara bergilir. Mungkin Bunga dulu ya. Ya, oke, sudah ya. Setuju semua ya? Sepakat ya? Setuju. Sepakat Fajar? Eriska? Amina? Sepakat semua ya? Oke, sepakat semua. Sepakat semua, Bu. Oke, bagus. Nah, jika sudah sepakat, maka sebelum kita memulai, sepertinya Amina ngantuk ya? Ya, sebelum kita memulai mungkin kita ice breaking dulu ya. Santai-santai dulu, kita tebak-tebak sesuatu dulu. Gimana, udah terlihat belum? Lagi proses, Bu. Lagi proses ya? Sudah, Bu. Nah ini Ibu ada ice breaking singkat ya untuk mengawali kegiatan kita. Nah, ini ada gambar. Tebak gambar. Ini apa sih yang dimaksud? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Apa sih kata-kata dari gambar ini? Silakan angkat tangan. Ada gambar ikan, ada gambar usus. Sebelumnya ada gambar paku. Pasukan khusus, Bu. Oke, betul. Amina yang jawab ya. Oke, betul. Kemudian ini. Nah, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kata yang pertama kamu lihat mencerminkan siapa kamu. Ayo, siapa dulu? Ya, silahkan. Eriska, kata apa? Saya, Bu. Yang ditemukan. Oh iya, Fajar, kata apa yang ditemukan? Setia, Bu. Ya, berarti Fajar ini termasuk cowok yang setia ya. Ya, kemudian lanjut. Siapa lagi? Fatia. Nah, Fatia, ayo. Ada 2 kata, Bu, baik sama lucu. Oh, berarti baik dulu ya. Oke, bagus. Lanjut, Nak Eriska. Ketemunya kata apa? Semangat, Bu. Oke, semangat ya. Lanjut, Nak Bunga. Lucu, sehat, Bu. Oke, bagus. Positif semua ya kata-katanya. Kemudian Nak Amina. Jujur, Bu. Wah, oke. Bagus sekali ya. Berarti yang ditemukan kata-kata positif semua. Padahal di sini juga ada loh kata-kata negatif sebenarnya. Tapi alhamdulillah anak-anakku sekalian bisa menemukan kata-kata yang positif. Karena ini bisa mencerminkan siapa diri kalian. Oke. Sudah selesai ya ice breaking-nya. Sebentar saja untuk menghemat waktu. Nah, setelah ice breaking, Ibu ingin menanyakan kesiapan kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, bisa kita mulai ya. Nah, Bisa. baik, kegiatan konseling kelompok kita kali ini dilaksanakan. Mengapa? Karena beberapa pekan yang lalu Ibu menemukan laporan bahwa terjadi pembulian ataupun perundungan. Terjadi perundungan. Nah, yang mana ada nama-nama anak-anakku sekalian berlima ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian berlima ini Ibu panggil ke ruang BK untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ada yang belum tahu apa itu bullying atau perundungan? Atau sudah tahu semua? Apa itu, Bu? Bahasa Inggris ya, Bu? Iya, bullying itu atau perundungan artinya adalah penindasan ya. Kan sekarang lagi gaul-gaulnya dibully gitu kan bahasanya kan. Padahal sebenarnya mungkin yang menyebutkan itu nggak tahu bully itu apa. Taunya cuma ikut-ikutan teman nyebutin bully gitu kan. Nah,
Sekarang Ibu kasih tahu bahwa bullying itu adalah tindak penindasan atau perundungan. Nah, apakah benar? Ibu ingin mengkonfirmasi apakah benar di antara ya kalian berlima, anak-anakku berlima ini, apakah benar sebelumnya pernah melakukan perundungan kepada teman? Pernah, Bu. Pernah. Fajar Bu. pernah. Nak Bunga? Enggak, Bu. Enggak pernah. Bohong, Bu. Nah, Bu, Ya. Fajar, Nak Fajar pernah? pernah, Pernah. Nak Aminah? hampir sering. Hampir sering. Nak Fajar ya? Nak Aminah? Enggak, Bu, paling main-main aja, bukan bully itu. Main-main aja. Nak Eriska? Ya, kalau ada yang ngomong ya saya balas, Bu. Mau balas. Berarti kalau dari jawaban anak-anakku sekalian ini yang udah sadar pernah melakukan bullying itu Nak Fatia sama Nak Fajar ya. Kalau Nak Aminah, Nak Bunga, Nak Eriska kayaknya belum sadar pernah melakukan bullying itu. Mungkin belum tahu ya apa yang dilakukan selama ini itu termasuk bullying. Seperti tadi kata Nak Aminah. Itu kan cuma main-main, Bu ya. Nah, untuk main-mainnya kayak gimana? Apakah menyakiti orang lain? Kita kan nggak tahu kan ketika kita melakukan hal yang menurut kita remeh, ternyata orang lain sakit hati. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kalian, kesadaran kalian, pernah nggak merasa melakukan perundungan itu sendiri? Kalau Nak Fatia dan Nak Fajar tadi sudah mengakui. Kalau Nak Aminah gimana? Bentuk main-mainnya itu kayak gimana? Kemarin kan ada dorong bunga, tapi kan itu main-main, Bu, pas upacara. Nah, dorong-dorongannya itu berakibat apa? Bunga jatuh, tapi enggak kesakitan dia, Bu, cuma lecet dikit. Oh gitu. Nak Bunga, gimana perasaannya pas jatuh itu? Biasa aja? Ya sakit, Bu. Nah, Makanya sakit. dibales. Dibalas dorong-dorongan lagi? Iya, Bu. Kan sakit, Bu. Nah, itu sakit, Nak Aminah, Nak Bunganya sakit. Itu termasuk bullying ya, menyakiti orang lain, walaupun niatnya hanya main-main. Kemudian Nak Eriska tadi, gimana Nak Eriska? Ya gimana ya, Bu? Dia manggil-manggil saya pakai nama orang tua saya. Loh, saya kesel lah, Bu. Jadi saya balas. Saya balas Oh, lagi gitu. dia. Jadi Saya sebar-sebarin, Bu, ke teman-teman yang lain biar teman-teman tahu nama orang tuanya, biar dia dipanggil pakai nama orang tua gantian. Jadi pas dipanggil nama orang tua itu tadi biasa aja atau gimana perasaannya? Berasa tersakiti nggak di hati gitu? Kesel, Bu, nama orang tua saya jadi bahan lelucon. Nah, kesel ya. Berarti kesel itu bentuk dari sakit hati. Nah, Eriska ya. Jadi itu juga termasuk dalam kategori bullying atau perundungan. Jadi kenapa Ibu memanggil kalian berlima di sini? Karena sudah ada laporan. Ibu sudah mempunyai data bahwa kalian pernah terlibat kasus bullying, meskipun mungkin kalian nggak sadar. Ya, makanya dari sini Ibu ingin melihat kesadaran kalian bahwa oh memang saya ini pernah melakukan bullying gitu ya. Jadi udah sadar semua ya. Ada yang masih menolak nggak? Masih mengelak gitu bahwa pernah melakukan bullying? Gimana Nak Bunga? Tadi nggak ngaku. Sekarang udah nerima belum? Iya, Bu. Tapi itu membales doang, Bu. Iya, ngebalas itu karena sakit hati kan? Nah, sakit hati itu adalah merupakan dampak dari bullying itu tadi. Nah, mengapa di sini Ibu kumpulkan kalian? Karena secara tidak langsung, meskipun bukan keterkaitannya, mungkin Nak Bunga dengan Nak Aminah tadi memang berdua ya, dorong-dorongannya. Kemudian mungkin Nak Fatia, Nak Eriska, Nak Fajar mungkin teman ataupun lawan dari yang kalian ini tadi, sakiti tadi, mungkin tidak ada di sini, tapi secara keseluruhan mungkin masalahnya sama, yaitu perundungan ataupun bullying ya. Nah, di sini mengapa Ibu bahas di sini supaya tidak terjadi lagi, supaya kalian tidak melakukan bullying lagi. Ya, kira-kira masih mau nggak melakukan hal seperti itu, menyakiti orang lain, meskipun main-main loh, masih mau nggak?
Gimana anak Fajar, masih mau nggak menyakiti temannya? Insya Allah tidak, Bu. Tidak ya. Kalau Nah, nggak maka dari hilaf. hilaf. Ya, jadi sebelum kita berniat untuk memberhentikan perilaku itu, kita harus sadar dulu, oh ternyata perilaku saya ini termasuk bullying. Ya, jadi mengapa penting? Karena apa? Karena orang yang kita bully itu bisa sakit hati ataupun sakit badan, tersinggung, dan segala macamnya. Dampaknya banyak. Nah, setelah kalian menyadari, apakah kalian bersedia Ibu membantu kalian untuk mengatasi perilaku bullying itu? Sedia nggak? Ataupun nggak usah Bu, nggak mau Bu, gitu. Gimana? Mau Bu, mau. Mau Sedia, ya? Bu. Ya, Bu. Bersedia. Ya, Bu. Ya, bagus kalau kalian punya niatan untuk berubah. Nah, jadi perilaku yang harus kalian ubah ini adalah perilaku bullying ya, perilaku merundung orang lain, merundung teman, itu harus dirubah menjadi perilaku yang positif atau perilaku yang baik. Karena perilaku bullying itu sendiri itu merupakan perilaku yang tidak baik. Nah, di sini di awal ini Ibu akan menayangkan sebuah video berkaitan dengan bullying itu sendiri supaya kalian mempunyai gambaran. Gimana sih cara mengatasinya? Ya, silakan disimak. Ini Bu share dulu. Apakah udah kelihatan belum videonya? Sudah, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Oke, silakan disimak ya. Bu, nggak ada suaranya ya, Bu? Gak ada suaranya ya? Gimana ya? Udah belum? Di tempatku nggak ada suaranya. Belum, Bu. Di Nak Fajar, Nak Eriska ada nggak? Nggak Belum, ada, Bu. Bu. Mungkin di volume yang bawah, Bu. Volume yang bawah, yang mana ya? Nah, udah ada belum? Udah Belum, belum? Bu. Belum, Bu. Udah ada belum? Belum, Bu. Yang Belum ya? belum. Di mana ya suaranya? Ya udah, Bu, Nak nggak Fajar, di mana ya suaranya? bisa mendengarkan dari gambarnya. Iya. Itu yang tombol volume itu loh, Bu, digeser, Bu. Digeser. Nih, udah belum? Sudah belum? Belum. Belum. Nggak ada juga ya? Udah Nggak ada, di full ini. Ya, nggak apa-apa, Bu. Lihat Nggak apa-apa, Bu. Belum ya? Nah, nih Fajar suka begini, Bu, nih. Tuh. Ya, Enggak, Bu. berarti kita Nggak ini aja ya, menerka-nerka dari gambar aja ya. Iya, Tuh, Bu. Kalau nggak ada udah. suaranya udah dipencet ini nggak ada juga. As. Biorka itu Biorka.
Oke, nah itu sekilas videonya tentang bullying. Apakah suara saya terdengar ya? Dengar, Bu. Terdengar ya. Saya stop share dulu. Nah, itu tadi adalah cuplikan video tentang bullying. Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa kasus terjadi bullying. Salah satunya itu bullying verbal, tadi yang mengata-ngatai orang lain. Kemudian ada juga bullying fisik, seperti menendang tadi. Ada juga bullying sosial. Bullying sosial itu berupa pengucilan, ya, tidak mengindahkan orang lain, itu juga termasuk bullying. Kemudian ada juga cyberbullying, ya, yang mana dilakukan di media sosial, seperti mengomentari dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, setelah menonton video tadi, bagaimana perasaan kalian? Nak Fajar gimana? Perasaannya gimana? Ya, gimana Ibu? Jadi Biasa tahu lah, aja? Biasa aja? merasa kasihan Rasa sekarang kasihan. kalau ada teman yang dibully. Nah, kalau merasa kasihan, ini ada LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, di mana peserta didiknya adalah kalian berlima. Ini adalah tugas yang kalian isi secara kelompok. Seperti yang Ibu tanyakan ke Nak Fajar tadi itu dituliskan di sini perasaannya langsung. Misalnya Nak Fatia, perasaannya apa di sini tuliskan. Nanti bisa salah satu ya menjadi penulisnya. Kemudian Nak Aminah, perasaannya apa? Nanti di sini mungkin ada 5 perasaan yang muncul, atau lebih gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti anak-anakku sekalian dituliskan di nomor 2 apa saja hal penting yang kalian dapatkan dari video tersebut. Dituliskan di sini. Mungkin ada banyak ya. Mungkin Nak Fatia menyimpulkan ada tadi itu ada beberapa jenis bullying gitu, dituliskan di sini apa saja. Jadi bisa 2 lembar gitu kan, karena ini kerjanya kerja kelompok. Ini dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah selesai ya, 5 menit ya. Oke, kalau sudah selesai kita bahas dulu hal-hal penting. Nah, tadi hal-hal pentingnya yang salah satu yang dituliskan apa, Nak Bunga? Tulis yang mana, Bu? Yang kolom atas ya, Bu? Ya, yang nomor 2 aja, yang hal penting itu, Nak Bunga. Tidak boleh memukul teman, Bu. Oh ya, tidak boleh memukul teman. Oke, ada yang menuliskan tadi cara mengatasinya nggak? Di akhir video kan ada kan sebenarnya caranya. Ada yang menuliskan cara mengatasinya yang dari video tadi? Salah satunya apa? Ada yang bisa jawab? Nah, Eriska, cara mengatasinya salah satunya apa tadi di video? Ada yang manggil orang tua atau apa tadi itu? Tidak boleh tersulut emosinya, Bu. Oke, baik. Yang lainnya ada lagi cara mengatasinya dari video tadi itu? Karena nggak ada suara tadi ya, jadi menerka-nerka. Ya, oke. Jadi tadi itu di akhir video itu ada seperti yang kalian tuliskan di sini ya, Ibu bacakan. Nah, ini nomor 2-nya ini hal penting dari video tadi itu salah satunya ada kita harus peka, peduli, dan saling menyayangi sesama. Nah, di situ ada. Nah, dengan cara apa kita pedulinya? Salah satunya kalau kita melihat perundungan, kita sebagai saksi misalnya ya, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Misalnya di situ ada Pak RT kalau di lingkungan kita ya, ataupun siapapun gitu, orang tua, orang yang kira-kiranya lebih kuat lah dibanding kita. Kalau kita sendiri misalnya seandainya melihat di depan mata, kalau sekiranya kita tidak mampu untuk mengatasinya, jangan. Kenapa? Karena bisa saja kalian juga akan menjadi korban. Nah, itu isi dari video tadi. Salah satunya itu harus peduli ya, bentuk pedulinya itu macam-macam. Nah, karena di kegiatan kita kali ini untuk mengatasi perilaku bullying tadi, Ibu menggunakan teknik modeling ya. Teknik modeling itu tadi contohnya dengan modeling simbolik, itu namanya dengan menayangkan video, itu namanya modeling simbolik yang Ibu gunakan, teknik yang Ibu gunakan untuk mengatasi perilaku bullying kalian. Nah, kemudian setelah ini kita akan berlatih singkat saja.
seperti yang ditanyakan di video tadi. Nah, siapa yang mau jadi pelaku ini, pelaku bullying seperti yang di video tadi? Nak Bunga ya, jadi pelaku ya. Kemudian pelakunya ini kelompok. Nah, Nak Bunga dengan Nak Fatia, kemudian Nak Aminah ini menjadi pelaku ya, bertiga ya. Kemudian Nak Eriska, Nak Eriska menjadi pengamat ya atau saksi ya. Nah, Nak Fajar menjadi korban. Siap? Ataupun mau berganti peran? Siap, Bu. Siap. Oke, silahkan berlatih. Dialognya terserah kalian mau gimana. Yang biasanya kalian udah pernah lakukan itu kata-kata ataupun kalau kekerasan mungkin jangan ya. Bully verbal aja yang berupa kata-kata. Tapi Ibu mohon sesuai dengan asas kenormatifan tadi, kata-katanya meskipun kita berlatih ya, kata-katanya jangan terlalu ekstrim, yang terlalu seperti menyebutkan binatang, jangan ya. Contohnya aja nggak apa-apa mengambil nama misalnya orang tua, kan kita nggak tahu nama orang tuanya Nak Fajar. Nah, kita berandai-andai saja, itu kan termasuk bullying verbal. Oke, gimana? Udah siap belum? Terserah nanti Nak Bunga dulu, atau Nak Fatia dulu, atau Nak Aminah dulu yang mau melakukan bullying verbal kepada Nak Fajar. Silahkan. Kemudian Nak Eriska mengamati ya. Nanti Ibu tanya, Nak Eriska ngapain gitu kalau udah ngelihat kayak gini. Silahkan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit aja, kan singkat gitu. Silakan. Pelakunya siapa duluan? Baik, Bu. Bunga. Lihat tuh, Fajar. Aminah. Coba dibuka. Lihat. Wajahnya lihat coba. Kayak gitu ya. Kumis. Sini. Dasar. Kumis Kalian lele pada ya. ngapain? Kalian pada ngapain? Ada yang bicara ya? Iya. Ini Lele orangnya di sini. Kayaknya Lele deh yang Lele. bicara deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lele Kok bisa ngomong sih? Ya ampun, kalian pada kenapa sih? Awas banjir, ada Lele. Kok ngatain kayak gitu? Salah saya apa? Masih ada suara tuh. Hebat ya. Lele bisa bicara. Kan keluar dari air. Oh iya. Kalian Sendirian lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian tak bilangin sama Pak Guru sama Bu Guru loh. Cepet. Sekalian aja ngadu ke Sugeng. Sugeng. Oke, cut ya. Bagus sekali. Oke, Nak Eriska, Ibu tanya, tadi itu apa yang terjadi? Fatia membuli Fajar, Bu. Nah, contoh membulinya gimana? Mengejek-ejek fisik, body shaming, Bu. Oh ya, betul sekali. Terus? Kemudian Aminah ikut-ikutan karena ingin tetap dikawan sama Fatia, jadinya Aminah ikut-ikutan. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi perundungannya bentuknya kelompok ini ya. Iya, Terus Nak Eriska tadi sebagai saksi, kira-kira mau ngapain buat nolong Nak Fajar? mau nolong tapi takut dibully balik sama Aminah sama Fatia, Bu. Nanti dicegat di jalan aku sama Aminah. Nah, gitu. Jadi rencananya mau gimana? Mau nolong Nak Fajarnya dengan cara apa? Saya mau lapor ke guru aja, Bu. Ya, ke guru ya lapor, bagus. Nah, oke, bagus. Nak Eriska sebagai saksi tadi ya, sebagai pengamat. Kemudian Nak Fajar sebagai korban tadi itu. Mau ngapain sih sebenarnya kalau udah digituin? Aku mau ngadu ke Bu Guru. Soalnya Ngadu. mereka jahat, Bu. Ya, kata-katanya gimana menurut Nak Fajar? Biasa Kata-katanya, atau ekstrim? Menyakitkan? Ekstrim, Bu. Kata-katanya menyakitkan, Bu. Makanya Emang- saya tadi mau nangis. Mau Jangan nangis. Fajar, hapus air matamu. Ya, kasihan ya kalau digituin. Menurut Nak Fajar yang mereka katakan itu benar apa enggak? Enggak bener, Bu. Enggak benar ya. Nah, oke. Sekarang pelakunya nih, Ibu tanya. Jadi pelakunya tadi itu. Coba Nak Aminah, gimana tadi itu?
Gimana perasaannya, pengalamannya pas jadi pelaku tadi itu? Semangat, suka? Suka. Ternyata salah ya Bu ya sebenarnya ya Bu ya, kasihan ya. Ya benar, kasihan ya. Tapi Mm-mm. nah Aminah ini kan tadi sebagai pelaku, coba memposisikan diri sebagai pelaku dengan mengatai temannya seperti itu, gimana sih sebenarnya perasaannya? Puas Bu, seneng. Puas ya. Mm-mm. Itu kan anaknya Sugeng itu memang. Ini jadi yang Bukan Bu, lagi dikatain lagi. jadi Nak Aminah katakan itu benar apa enggak sih? Bukan Bu, Sugeng itu tuh yang guru bahasa Indonesia itu Bu, yang mau Ya. diaduin Fajar itu. Oh, jadi kayak pengadu aja gitu ya, dikit-dikit ngadu gitu. Makin diolok-olokin. Ya, Iya terus Bu. Nak Fathia tadi, gimana sih perasaannya selaku pelaku dari bullying? Merasa puas ataupun ada merasa khawatir Seneng juga? Kalau pas melakukannya seneng aja Bu, apalagi dibantuin Bunga sama Amina. Jadi Gitu. untuk happy-happy aja Bu, senang-senang gitu. Senang. Ya, terus Nak Bunga, gimana sih perasaannya pas ngatain Nak Fajar tadi? Seru sih Bu ikutan Fathia sama Aminah tadi, tapi ya kasihan sih sebenarnya. Ada pendukungnya ya? Iya seru Bu. Oke, berarti latihan kita tadi itu berhasil ya, Ibu apresiasi kalian sudah bisa memposisikan diri kalian baik sebagai pelaku, korban ataupun pengamat. Namun ini hanya sebagai contoh ya, contoh latihan saja. Jangan sampai habis ini Nak Bunga, Nak Fathia sama Nak Aminah memang benar-benar jadi pelaku. Jangan ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Oke. Tadi udah kita merefleksikan perasaan kalian, ada yang seneng, puas, ada yang sedih, apa aja ya sebagai pelaku, sebagai korbannya. Kemudian setelah kita latihan ini, Ibu ada menyiapkan lembar kontrak perilaku terkait perilaku yang pernah kalian lakukan di beberapa pekan terakhir, yaitu bullying itu tadi. Nah, kontrak perilaku ini Ibu sediakan supaya kalian tidak mengulangi dan tidak melakukan bullying itu lagi. Nah, di sini Ibu tampilkan kepada kalian kontrak perilakunya ini berbentuk kelompok. Jadi, kalian tuliskan nama. Nah, bentar ya. Ibu share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat kontrak perilaku kelompoknya? Sudah Bu. Nah, ini kita isi bersama-sama. Yang pertama Nak Fajar ya. Nak Fajar, nama siswa ya, Nak Fajar. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kelas 8B ya. Nah, tingkah laku yang bermasalahnya tadi itu bullying ya. Lakukan bullying. Kemudian tingkah laku yang diinginkan apa Nak Fajar? Untuk merubah perilaku bullying tadi itu apa yang diinginkan? Perilaku positifnya apa Nak Fajar? Ya, kembali tidak membuli seperti sebelumnya. Tidak membuli ya. Nah, tidak membulinya Nak Fajar mau milih nih bentuknya peduli dengan teman ataupun menolong teman atau apa yang bisa dilakukan gitu. Perilaku positif yang bisa dilakukan. Apa ya Bu? Paling menolong teman Bu. Nah, menolong teman. Oke. Kemudian cara yang dilakukan. Nah, cara yang dilakukan ini Ibu terkait dengan tugas yang akan Ibu berikan, yaitu cara yang dilakukan adalah membuat video ya. Membuat video semuanya sama. Anak-anakku sekalian berlima sama membuat 5 video, masing-masing 1 video. Nah, kemudian waktu pelaksanaan perilaku positif ini kita targetkan hari apa gitu ya. Pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah untuk Nak Fajar, hadiah atau reward yang diinginkan apa kalau bisa menolong teman tadi? Nak Fajar, hadiahnya mau apa dari diri sendiri aja? Hobinya apa gitu, kesukaannya apa? Aku mau jalan-jalan ke pantai, Bu. Oke, jalan-jalan ke pantai ya. Kapan itu kalau udah bisa menolong teman ya, langsung ke pantai di situ? Iya, kalau pas udah ada waktu mau cus ke pantai healing, Bu. Healing ya.
Kemudian kalau Nak Fajar tidak melakukan, mau dikasih sanksi apa untuk Nak Fajar sendiri? Apa ya? Ya, jangan dari ibu ya. Kalau dari ibu nanti kalian nggak setuju. Nah, tapi dari kalian sendiri. Aku mau berangkat sekolahnya jalan kaki. Oke, sama kapan itu? Waktunya, rentang waktunya. Selama kelas 8 ini. Oh, berarti masih 1 semester ke depan ya. Oke, siap ya. Oke, ini nanti ditandatangani ya habis ini ya. Nah, ini tanda tangan siswa, tanda tangan Nak Fajar, kemudian tanda tangan guru itu saya. Oke, lanjut. Nah, Eriska. Nah, tingkah laku yang bermasalahnya sama ya dengan Nak Fajar, bimbing. Kemudian tingkah laku yang diinginkan apa? Berubah, Bu. Nggak melakukan bully lagi, nggak manggil-manggil nama orang tua teman lagi. Nah, itu yang diinginkan ya. Nah, bentuk perilaku positifnya apa? Misalnya Nak Fajar tadi menolong orang, kan bisa Ibu lihat ya, nanti divideokan Nak Fajar. Ya, nah, kalau Nak Eriska gimana? Kan nanti perilaku yang mau diubah ini harus divideokan sebagai bukti. Bantu kawan yang misalkan kena bully temannya, nanti saya tolong, Bu. Saya bantu laporkan ke guru. Nanti divideokan ya. Baik, Bu. Cara yang dilakukan sama, bikin video. Waktu pelaksanaannya nanti diatur ya. Nah, kemudian hadiahnya mau apa kalau Nak Eriska sudah melakukan? Saya mau ini, Bu. Cilok, Bu. Beli cilok. Beli cilok ya. Iya, Kemudian Bu. sanksinya apa kalau tidak mengerjakan? Sanksinya nggak dikasih uang saku buat beli cilok, Bu. Oke, bagus sekali ya. Tanda tangan ya. Kalau udah sepakat kita. Baik, Bu. Selanjutnya, Nak Amina. Nah, Ibu langsung aja tingkah laku yang mau dibuktikan ke Ibu apa yang positif itu. Nanti divideokan. Nggak gagu-gagu. Aku nggak gagu-gagu orang lagi, pokoknya aku diem, Bu. Diam itu kan nggak bisa Ibu lihat ya, nantinya susah. Nah, perilaku yang menunjukkan intinya peduli dengan orang lain itu apa? Ya, aku tolong temanku nanti, Bu. Yang ada yang kalau ada yang bully Fajar, langsung aku lawan. Oke, nanti divideokan ya. Ya, Bu. Ya, atau bisa juga nanti Ibu kasih masukan buat yang belum. Bisa juga kalian meminta maaf dengan teman yang udah kalian bully. Itu divideokan. Nah, bisa. Nah, hadiahnya Nak Amina. Mau apa? Es krim, Bu. Es krim. Nanti aku beli es krim untukku dan untuk orang yang aku tolong. Baik sekali ya. Nah, kalau sanksinya apa, Nak Amina? Sanksinya aku nggak jajan 2 hari, Bu. 2 hari aja. Ya. Kan nanti aku nolong orang lagi, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nak Amina, silakan tanda tangan. Nah, selanjutnya Nak Fatia. Ya, Bu. Apa perilakunya? Perilaku positif yang mau dilakukan apa? Yang mau divideokan? Kalau tadi kan suka panggil orang dengan kata-kata yang buruk, Bu, akan manggil dirubah menjadi kata-kata yang baik, Bu. Nggak lagi manggil Fajar Lele, tapi panggil dengan nama gitu. Oke, nanti buktinya kamu udah manggil Fajar dengan nama ataupun ditambahin Fajar ganteng misalnya, kan itu kan iya, boleh, orang Bu. lain gitu ya. Iya, boleh, Bu. Nanti divideokan buktinya. Kemudian hadiahnya mau apa, Nak Fatia? Boleh main sama temen kali, Bu, ya, kalau di weekend. Ya, main sama teman, tapi dalam hal positif ya. Iya, Bu. Sanksinya apa kalau nggak bikin video tadi? Sanksinya ya nggak main sama teman, di rumah aja, Bu. Beres-beres rumah. Ya. Oke, tanda tangan ya Nak Fatia ya kalau udah setuju. Siap, Bu. Bagus sekali. Terakhir Nak Bunga ya. Nak Bunga, perilaku positif yang mau dilakukannya apa? Aku juga nanti mau minta maaf deh, Bu. Oke, bagus. Ya, bagus. Nah, hadiahnya mau apa nanti dari Nak Bunga sendiri? Aku mau beli cemilan, Bu. Cemilan. Suka nyemil ya? Banyak. Iya, Bu. Suka nyemil. Terus sanksinya apa kalau nggak mengerjakan? Nggak boleh beli cemilan. Nggak boleh beli cemilan. Selama berapa lama itu?
Seminggu aja ya, Bu. Minggu aja. Oke, tanda tangan ya. Ya. Nah, sudah semua ya berlima. Nah, kalau sudah semua berlima, gimana sih perasaan kalian? Udah habis ibu tanya, terus ibu kita ngisi ini, tanda tangan perjanjian ini. Gimana perasaan kalian? Deg-degan, biasa aja, atau merasa tertantang gitu? Gimana? Ada yang mau ngomong? Saya, Bu, deg-degan, Bu. Deg-degan. Kenapa deg-degannya? Takut nggak bisa makan cemilan lagi. Takut. Makanya kalau takut ya harus dikerjakan ya. Iya, Ya, Bu. kemudian, nah Eriska gimana perasaannya tadi? Pas ibu suruh ngisi, terus ibu suruh mikir kan, mau melakukan apa, gimana perasaannya? Takut, Bu. Takut kenapa? Takut nggak bisa menepati janji, Bu. Takut. Nah, berarti kita udah tanda tangan loh ya. Jadi kita harus melakukan, kalian harus melakukan. Nah, kemudian di sini nanti ini udah diisi, ini ibu yang pegang ya kontrak berlakunya. Nah, nanti di rumah kalian, nah ini ada tugas PR gitu. PR ini sebagai bukan sanksi sih, sebagai konsekuensi dari perilaku bully yang kalian lakukan pekan lalu. Nah, jadi ini ada PR harus kalian isi. Nah, apa yang akan dikerjakan? Nah, sesuai dengan yang kalian tuliskan di kontrak pelaku tadi, misalnya meminta maaf, silahkan. Kemudian divideokan. Nah, kapan waktunya ditulis, di mana, misalnya di kelas. Nah, bagaimana mencatat tingkah laku tersebut? Udah capek tadi kan di kontrak pelaku, kemudian dibuat video. Nah, dan dibawa di pertemuan selanjutnya. Gampang kan? Nggak banyak-banyak kok. Ini sesuai dengan yang kita bahas tadi. Oke. Jadi Ibu tadi memberikan apa yang terakhir tadi, Nak Fajar? Bukan tugas ya. Yes, Bu. Tugas. Oke. Jadi karena sudah ada tugas untuk pertemuan selanjutnya, maka Ibu ingin menanyakan perasaan kalian setelah melaksanakan konseling ini. Nah, Fatia gimana perasaannya? Jadi mengerti, Bu, kalau jadi pembuli itu sebenarnya nggak baik gitu. Menyesal, Bu, dan sedikit senang karena sudah paham gitu. Ngebully itu nggak boleh. Oke, bagus sekali. Nah, Aminah, gimana perasaannya? Apa sih manfaat dari yang Aminah dapat dari kegiatan kita tadi? Iya, Bu, saya jadi paham ternyata meskipun main-main itu termasuk kebuli, Bu. Jadi saya tahu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Bagus sekali ya. Nah, Nak Fajar, tadi kan udah berlatih jadi korban. Nah, gimana perasaan Nak Fajar setelah mengikuti konseling ini? Apa sih manfaatnya? Saya jadi tahu gimana rasanya kalau dibully itu, Bu. Karena sebelumnya kan saya juga bully juga, Bu. Ternyata nggak enak rasanya dibully. Ya, betul itu. Kalian juga harus merasakan bahwa teman kalian itu merasa sakit, ya. Bisa saja kalau dampak yang paling ekstrimnya itu mengerikan itu bisa bunuh diri. Pernah kan kalian nonton film kayak film Korea yang dibully itu? Nah, itu berujung dengan bunuh diri. Kasihan kan teman-temannya. Oke, jadi Ibu ingin coba Mbak Bunga, apa sih kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Apa aja yang kita lakukan dan apa aja yang kita dapat dari awal sampai akhir ini tadi? Mbak Bunga. Jadi hari ini kita belajar tentang bully, Bu. Jadi intinya nggak boleh membuli, kita harus menolong teman, seperti itu, Bu. Oke, bagus. Oke, silakan. Nah, siapa tadi yang belumnya? Nah, Eriska ya? Atau Nah Fatia yang belum? Belum Ibu tanya. Eriska, Bu. Oh, nah Eriska, silakan berikan kesimpulan dari kegiatan kita tadi. Setelah ini saya tidak akan mengolok-olok teman lagi pakai nama orang tuanya, Bu. Oke, bagus ya. Dari keseluruhan, Ibu mengapresiasi kalian semua bahwa kalian sudah bisa memahami apa itu bullying dan dampaknya tadi juga sudah mengerti. Jadi Ibu sangat
mengapresiasi ya keberhasilan kalian untuk bisa berubah. Nah, dari sini Ibu menyimpulkan bahwa kegiatan kita di awal adalah menyadarkan anak-anakku semua tentang perilaku bullying dan jangan sampai kalian melakukan bullying itu lagi. Kemudian Ibu ingin memberikan semangat motivasi untuk kalian semua agar kalian bersemangat melakukan tugas tadi yang harus dilaporkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, tetap semangat. Karena apa? Karena teman-teman kalian itu juga butuh untuk didukung, butuh untuk dirangkul. Ya, jangan sampai ketika kalian melihat teman kalian dibully, kalian cuek aja. Coba kalian di posisi mereka, pasti kan tidak enak kan? Nah, oke, ada yang ingin bertanya nggak sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu rasa kalian semua sudah mengerti. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, di pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tugas kalian. Mohon di bawah videonya. Nah, nanti akan kita bahas apa saja kendala ketika kalian membuat video itu dan bagaimana pencapaian hasilnya. Nah, Ibu rasa mungkin ini sudah 30 menit ya. Jadi bisa kita akhiri kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Mungkin kita bisa berdoa dulu ya. Ibu mohon kesediaannya Nak Aminah untuk memimpin doa. Silakan. Baik, teman-teman, ayo sebelum kita kembali lagi ke kelas, kita berdoa dulu biar kita nggak bully-bully lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Aminah. Ibu akhiri kegiatan kita kali ini. Pada anak-anakku semua mungkin bisa melakukan aktivitas selanjutnya ataupun kembali ke kelas. Ibu akhiri, Ibu terima kasih ya sebelumnya ya sudah mau berpartisipasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ardina.